Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampak biasa, namun ternyata memiliki latar belakang yang luar biasa? Apa yang akan Anda lakukan jika tanpa sengaja Anda memperlakukan orang yang lebih besar dengan kasar, hanya karena penampilannya yang sederhana? Bagaimana rasanya ketika kesombongan Anda dihancurkan dalam sekejap? Hari ini, kita akan menyaksikan kisah nyata yang penuh dengan kejutan, ketegangan, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Assalamualaikum, Sobat Langkah Kisah. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang mungkin jarang terjadi, namun penuh dengan pesan moral yang sangat dalam. Kita akan melihat bagaimana seorang pedagang gorengan kaki lima ternyata menyembunyikan identitas yang mengejutkan. Lalu, bagaimana seorang polisi yang arogan tanpa sengaja melukai harga dirinya sendiri hanya karena menganggap remeh orang yang dia anggap biasa. Kenapa Anda harus mendengarkan cerita ini? Karena terkadang, kita seringkali menilai orang dari penampilan luarnya saja, tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mari kita mulai kisah ini. Pak Joko adalah seorang pedagang gorengan yang sudah beberapa bulan berjualan di sudut kota. Setiap pagi, ia membuka gerobaknya dengan penuh semangat, menyajikan pisang goreng dan bakwan yang digemari banyak orang. Wajahnya selalu tampak ramah, meski terkadang ada sedikit kerut di dahi yang menandakan beban hidup yang tak terlihat oleh orang lain. Di balik penampilan sederhana ini, Pak Joko bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang jenderal di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, pasukan elit yang hanya dipilih dengan sangat ketat. Namun, kali ini ia sedang menjalani misi yang sangat penting, menyamar sebagai pedagang gorengan untuk memantau situasi dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Gerobak gorengannya menjadi tempat yang sempurna untuk menyamarkan dirinya. Di antara hiruk-pikuk pasar, tak ada yang curiga dengan penampilannya. Orang-orang biasa melihatnya hanya sebagai tukang gorengan yang sederhana, tetapi dia adalah seorang pria dengan kekuatan yang luar biasa. Suatu hari, ketika langit cerah dan udara terasa sedikit panas, datanglah seorang polisi muda yang terlihat terburu-buru. Polisi itu mengenakan seragam dengan lencana di dada, dan wajahnya terlihat penuh dengan kebanggaan. Polisi ini dikenal dengan sikap arogannya, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan seringkali bertindak kasar. Polisi ini, yang bernama Brigadir Ardi, melangkah dengan cepat menuju gerobak gorengan Pak Joko, matanya berbinar dengan niat yang jelas. "Oi, tukang gorengan, kamu nggak boleh jualan di sini. Ini zona larangan," teriaknya keras. Pak Joko, yang tengah menyiapkan pesanan, hanya menoleh sejenak. "Maaf, Pak, saya sudah izin dengan pengurus pasar," jawabnya dengan suara yang tenang, seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kekesalan. Namun, Ardi tak peduli. Ia semakin mendekat. Wajahnya semakin merah karena amarah. "Izin-izinan. Kamu pikir di sini tempat main-main? Ini wilayah saya," teriak Ardi lagi. Kali ini sambil mendorong gerobak gorengan itu dengan kasar. Gerobak yang penuh dengan gorengan dan minyak panas itu terguncang keras. Sebagian gorengan terjatuh, dan minyak panas pun menetes di sekitar gerobak. Ardi terlihat semakin kesal, sementara Pak Joko masih mencoba bertahan dengan kesabaran. "Pak, saya hanya ingin berdagang, tolong jangan kasar begitu," kata Pak Joko dengan lembut, namun penuh makna. Namun, Ardi tidak terpengaruh. "Bla bla bla. Saya bilang nggak boleh. Ya nggak boleh. Pergi dari sini," teriak Ardi dengan suara yang lebih keras. Ia melangkah maju dan, dengan seketika, menginjak gerobak gorengan itu seolah-olah itu hanya benda yang tak berharga. Pak Joko, yang tidak bisa menahan diri lebih lama, akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam hitungan detik, ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Tangan Pak Joko dengan lihai menangkap pergelangan tangan Ardi dan membalikkan tubuhnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ardi, terkejut dan sedikit ketakutan. Pak Joko tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri tegak, tatapannya tajam. "Saya hanya orang yang menjalani misi, Brigadir.
Jawab Pak Joko dengan suara yang tegas, namun tetap dalam kendali. Saat itu, Ardi menyadari bahwa pria yang baru saja ia perlakukan kasar bukanlah orang sembarangan. Pak Joko dengan tenang merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas yang sangat mengejutkan. Jenderal Kopassus. Ardi terkejut. Suaranya tercekat. Ia melihat kartu identitas yang ada di tangan Pak Joko, dan seluruh tubuhnya mendadak gemetar. Ia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja ia lakukan. Pak Joko tersenyum tipis, namun senyumnya tidak menunjukkan keceriaan. Betul, saya Jenderal Kopassus. Dan ingat, tidak semua orang yang kita anggap rendah itu benar-benar lemah. Setiap orang punya cerita, dan kamu baru saja melihat sedikit dari kisah saya. Ujar Pak Joko, suaranya penuh dengan wibawa. Ardi, yang masih belum bisa mencerna sepenuhnya, hanya bisa terdiam. Wajahnya merah karena rasa malu yang mendalam. Pak Joko menatapnya sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Sikapmu hari ini adalah pelajaran untukmu. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Kita semua punya jalan hidup masing-masing." Dengan langkah tenang, Pak Joko kembali ke gerobaknya dan mulai mengatur gorengan yang tumpah. Ardi masih berdiri terpaku di tempatnya, merasa sangat kecil di hadapan pria yang baru saja ia hina. Di sudut kota itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Meskipun peristiwa tadi telah mengguncang Ardi, ia tidak langsung pergi dari tempat itu. Ia tetap berdiri, tidak bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa hancur. Sebagai seorang polisi, ia sudah terbiasa dengan kekuasaan yang ia miliki, dan untuk pertama kalinya ia merasakan dirinya sangat kecil. Ia merasa telah kehilangan harga dirinya. Di sisi lain, Pak Joko tetap tenang. Ia melanjutkan pekerjaannya, seperti tidak ada yang terjadi. Beberapa pelanggan kembali mendekati gerobaknya, meminta gorengan yang masih panas dan baru saja digoreng. Pak Joko melayani mereka dengan senyuman dan kata-kata ramah, seolah kejadian dengan Ardi tidak pernah terjadi. Namun, Ardi masih terpaku di tempat itu. Ia memandangi Pak Joko dengan penuh penyesalan. Ia ingin meminta maaf, tetapi mulutnya terasa keluh. Terlebih, ia merasa bahwa permintaan maafnya takkan pernah cukup untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Tidak lama setelah itu, Ardi mengumpulkan keberaniannya. Dengan langkah ragu, ia mendekati Pak Joko yang sedang sibuk menggoreng. "Pak, maafkan saya. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya terlalu terbawa emosi dan sikap saya sangat tidak pantas," ujar Ardi dengan nada rendah. Pak Joko menoleh sebentar, namun kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. "Saya mengerti, Brigadir. Semua orang bisa salah. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita," jawab Pak Joko dengan bijaksana. Ardi menunduk. Ia merasa sangat malu, namun di sisi lain, ia merasa sedikit lega. "Saya benar-benar minta maaf, Pak," ucapnya lagi, kali ini dengan suara yang lebih tulus. Pak Joko hanya mengangguk, kembali menyapa pelanggan yang datang. "Lain kali, jangan terburu-buru menilai orang hanya dari penampilannya. Kita tidak pernah tahu siapa yang ada di depan kita," kata Pak Joko, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Ardi hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Ia merasa bahwa permintaan maafnya kali ini adalah awal dari perbaikan dirinya. Namun, ia tahu bahwa untuk menebus kesalahan itu, ia harus melakukan lebih banyak hal yang benar, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidupnya. Pak Joko, yang telah selesai menggoreng, kemudian menyerahkan sebungkus gorengan kepada Ardi. "Ini untukmu, Brigadir. Mungkin bisa jadi sedikit pengingat. Kalau kita semua kadang butuh yang sederhana untuk merasa lebih baik," ujar Pak Joko sambil tersenyum. Ardi menerima dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang jelas, hidupnya telah berubah setelah hari itu. Hari-hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Ardi merasa seperti orang yang sedang menjalani babak baru dalam hidupnya. Kejadian itu membuatnya banyak berpikir tentang sikap dan cara pandangnya terhadap orang lain. Dia kini tidak lagi merasa seperti seorang yang paling benar,
Apalagi ketika dia melihat kembali cara dia perlakukan Pak Joko, seorang pria sederhana yang ternyata memiliki latar belakang luar biasa. Di kantor kepolisian, Ardi tidak dapat menghilangkan bayangan Pak Joko dari pikirannya. Hari-harinya terasa sepi meski dia bekerja seperti biasa. Ketika rekan-rekannya bercanda atau berbicara tentang tugas-tugas mereka, Ardi lebih sering merenung tentang apa yang telah ia pelajari dari kejadian itu. Namun, kehidupan tetap berjalan, dan meskipun dia merasa malu dan bersalah, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan adalah memperbaiki diri untuk ke depan. Itu adalah pelajaran terbesar yang bisa ia petik. Tidak ada orang yang layak diperlakukan dengan kasar, tak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau bagaimana penampilan mereka. Di sisi lain, Pak Joko kembali menjalani rutinitasnya sebagai pedagang gorengan kaki lima. Ia tidak mencari perhatian, tidak mencari balasan atas apa yang telah ia lakukan. Tugasnya sebagai seorang jenderal Kopassus membuatnya tahu betul bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan kadang, kita harus memilih untuk tetap sabar meskipun orang lain memandang rendah kita. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Meskipun ia menjalani hidup sebagai pedagang gorengan, ada momen-momen ketika ia bertemu dengan orang-orang yang seharusnya memberi pelajaran berharga. Seperti halnya Ardi, yang telah berbuat kesalahan, namun berani menghadapi dan memperbaikinya. Pak Joko merasa bahwa mungkin ini adalah cara terbaik untuk menjalani hidup, memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah, meskipun itu tidak selalu mudah. Ia tidak menyimpan dendam pada Ardi, meskipun perlakuan kasar yang diterimanya sudah cukup menyakitkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ardi dipanggil oleh atasannya. Ia merasa gugup dan cemas, seolah-olah hari-harinya yang ceria sebelumnya telah lenyap. Ketika ia memasuki ruangan, atasan yang dikenal tegas itu menatapnya dengan serius. "Brigadir Ardi." Suara atasan itu keras dan tegas. "Saya dengar ada kejadian yang melibatkan Anda dan seorang pedagang gorengan di pasar. Dengar-dengar, Anda bertindak kasar terhadapnya." Ardi menundukkan kepalanya. Ia tahu ini bukan hanya masalah pekerjaan. Ini adalah soal harga diri dan prinsip. "Betul, Pak. Saya minta maaf atas sikap saya. Saya sangat menyesal," jawabnya. Suara rendah dan penuh penyesalan. Atasannya memandangnya dalam diam beberapa saat, lalu akhirnya berkata, "Kami tidak menoleransi sikap seperti itu di kepolisian. Tapi, saya akan beri Anda kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada sebuah program pelatihan tentang etika dan sikap. Anda harus ikut itu, dan setelah itu saya akan menilai kembali kelayakan Anda untuk bertugas." Ardi mengangguk, merasa lega karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, perasaan tidak enak tetap menghinggapinya. Ia tahu bahwa sekali tindakan tercela seperti itu dilakukan, maka akan selalu meninggalkan bekas yang sulit dihapus. "Terima kasih, Pak. Saya akan mengikuti pelatihan itu dengan sungguh-sungguh," jawab Ardi dengan tekad. Hari itu menjadi titik balik bagi Ardi. Ia merasa mendapatkan kesempatan kedua, dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Selama beberapa minggu berikutnya, Ardi mengikuti pelatihan yang diberikan oleh kepolisian. Pelatihan itu bukan hanya tentang teknik atau prosedur kerja, tetapi lebih banyak mengajarkan tentang pengendalian diri, cara bersikap terhadap orang lain, dan nilai-nilai moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparat penegak hukum. Pelatihan itu mengingatkan Ardi bahwa kekuasaan tidak sama dengan kebenaran. Sebagai seorang polisi, tugasnya bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Hal ini membuatnya semakin menyadari bahwa ia harus memperbaiki cara pandangnya terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya. Di tengah pelatihan itu, Ardi mendapat sebuah kesempatan untuk bertemu dengan Pak Joko lagi. Kebetulan, hari itu Pak Joko datang ke pasar untuk berjualan, dan Ardi yang sudah selesai dengan pelatihan kebetulan sedang berada di sekitar sana. Pak Joko sedang melayani pelanggan ketika Ardi mendekatinya dengan langkah ragu. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap, seperti ada sesuatu yang menggelora di hati masing-masing. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk berbicara. "Pak Joko, saya ingin meminta maaf sekali lagi atas sikap saya waktu itu.
Saya benar-benar menyesal dan saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Pak Joko menatap Ardi dengan senyum kecil. Saya tahu, Brigadir. Semua orang bisa berubah. Yang penting adalah niat dan usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri. Jawabnya dengan bijak. Ardi merasa sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Ia tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan serta-merta menghapus kesalahannya. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam bertindak. Beberapa bulan berlalu sejak pelatihan dan permintaan maaf itu. Ardi kini menjadi polisi yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi bertindak terburu-buru atau merasa bahwa dirinya selalu benar. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, ia lebih memperhatikan kondisi dan perasaan orang lain. Sikapnya pun berubah drastis. Tidak hanya kepada orang biasa, tetapi juga kepada rekan-rekannya sesama polisi. Kehidupan Pak Joko juga tetap berjalan seperti biasa. Meskipun ia terus menjalani kehidupannya sebagai pedagang gorengan kaki lima, ia merasakan bahwa apa yang ia lakukan di pasar bukan hanya sekadar mencari nafkah. Ia juga menjadi pengingat bagi banyak orang tentang pentingnya sikap rendah hati dan selalu menghargai orang lain. Suatu hari, ketika Ardi tengah bertugas di pasar, ia bertemu dengan Pak Joko lagi. Kali ini, Ardi mendekati gerobak gorengan Pak Joko dan membelinya. Dengan sedikit malu, ia memberikan uang lebih untuk gorengan yang ia beli. Pak Joko tersenyum, kemudian memberikan sebuah kata-kata bijak yang ia ulangi lagi. Jangan pernah lupakan pelajaran dari masa lalu, Brigadir. Itu adalah yang terbaik dari pengalaman yang kita jalani. Ardi tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu ingat itu. Kisah mereka berdua bukan hanya tentang permintaan maaf atau pelajaran hidup, tetapi tentang bagaimana kehidupan seringkali mengajarkan kita hal-hal besar melalui kejadian-kejadian kecil yang tak terduga. Dan kadang, kita perlu menghadapi rasa malu, kebodohan, dan ketidaktahuan kita untuk bisa tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Waktu berlalu, dan perubahan besar mulai terlihat dalam diri Ardi. Ia tidak lagi dikenal sebagai polisi yang arogan atau kasar. Rekan-rekannya mulai melihat sisi lain dari dirinya yang sebelumnya tersembunyi, sisi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi duduk di kafe bersama rekannya, Brigadir Dimas. Dimas terkejut melihat perubahan Ardi yang sangat signifikan. Bro, ada yang beda dari kamu. Apa kamu baru saja ikut pelatihan spiritual atau apa? Kamu sekarang kelihatan jauh lebih tenang, kata Dimas sambil menyeruput kopi. Ardi tersenyum tipis, lalu menatap jauh keluar jendela, seakan mengingat kembali kejadian-kejadian yang membuatnya berubah. Iya, Dimas, aku ikut pelatihan yang sangat mengubah hidupku. Semua tentang pengendalian diri, etika, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Aku belajar banyak tentang pentingnya menghargai setiap orang, tak peduli siapa mereka. Jawab Ardi dengan suara penuh refleksi. Dimas mengangguk, tetapi matanya mengisyaratkan rasa penasaran. Pelatihan apa yang bisa mengubah orang seperti ini? Aku ingin ikut juga. Ardi tertawa kecil. Bukan pelatihan biasa. Ini adalah pelatihan hidup, bro. Pelatihan tentang bagaimana kita bisa jadi orang yang lebih baik dalam berperilaku, bukan hanya di tempat kerja, tapi di mana saja. Dimas mengernyitkan dahi, tetapi ia bisa melihat bahwa Ardi benar-benar berbicara dengan penuh keyakinan. Seperti ada kedamaian yang datang dari dalam diri Ardi yang sebelumnya tidak ada. Hari itu, Ardi kembali ke pasar tempat ia pertama kali bertemu dengan Pak Joko. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar dari rekannya bahwa Pak Joko jarang berjualan di pasar itu. Diketahui bahwa pedagang gorengan yang dulu sering terlihat di sana kini sepi, dan gerobaknya telah berpindah lokasi. Ada rasa penasaran yang menggelayuti Ardi. Ia ingin memastikan bahwa Pak Joko baik-baik saja. Ketika Ardi sampai di lokasi yang dulu sering didatangi Pak Joko, ia melihat seorang pria tengah berjualan gorengan. Ardi mendekat dan menyapanya. Pak Joko? Tanyanya dengan sedikit ragu. Pria itu menoleh, dan matanya yang penuh ketenangan memandang Ardi. Iya, saya Pak Joko. Ada apa, Brigadir? Jawabnya dengan senyuman hangat,
Meskipun sudah tampak lebih tua dari sebelumnya, Ardi merasa hati kecilnya bergemuruh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda ajarkan pada saya. Saya belajar banyak dari Anda, Pak. Mungkin tanpa Anda, saya masih tetap menjadi orang yang kasar. Pak Joko menatap Ardi dengan senyum yang lebih lebar, seolah tahu betul apa yang sedang dirasakan Ardi. Tidak ada yang perlu terima kasih, Brigadir. Kita semua belajar setiap hari. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan pembelajaran itu untuk kebaikan. Jawab Pak Joko dengan tenang. Pak Joko, saya ingin memberi Anda sesuatu, kata Ardi. Ia kemudian mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada Pak Joko. Lebih banyak dari yang biasanya ia berikan kepada pedagang gorengan lain. Pak Joko menolaknya dengan lembut. Brigadir, apa yang kamu lakukan sekarang adalah hadiah terbaik bagi saya. Perubahan yang terjadi pada dirimu lebih berharga dari apapun. Itu adalah balasan yang paling berharga bagi saya. Ardi merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan membawa emosi yang begitu dalam. Terima kasih, Pak. Anda telah memberi saya pelajaran tentang hidup yang sangat berharga. Saya tak akan pernah melupakan ini. Pak Joko hanya mengangguk, tetap dengan senyumnya yang tenang. Ingat, Brigadir, hidup ini penuh dengan kesempatan untuk berubah. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa berubah. Itu adalah hal yang paling penting. Dengan langkah mantap, Ardi meninggalkan pasar itu, tetapi kali ini, ia merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh masa lalunya. Pak Joko telah memberinya pelajaran yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Pelajaran itu ada dalam sikap hidup yang sederhana, namun penuh makna. Hari-hari Ardi kini semakin berbeda. Ia tak hanya menjadi polisi yang lebih baik, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Rekan-rekannya di kepolisian mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Ardi menjadi lebih terbuka dalam berbicara tentang pentingnya pengendalian diri, tentang bagaimana menyikapi emosi, dan bagaimana menghargai orang lain. Suatu hari, atasannya memanggilnya ke ruangannya. Ardi merasa sedikit gugup, namun ia sudah siap dengan apapun yang akan dikatakan. Brigadir Ardi, saya mendengar banyak hal baik tentangmu belakangan ini. Rekan-rekanmu melaporkan bahwa sikapmu telah berubah, dan ini tentu saja sangat positif, kata atasannya dengan suara tegas. Kami akan memberikan kamu tugas yang lebih besar. Kami ingin melihat apakah kamu bisa mengimplementasikan perubahan ini dalam tugas yang lebih kompleks. Bagaimana menurutmu? Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. Terima kasih, Pak. Saya siap untuk tantangan ini. Jawabnya dengan keyakinan yang baru ditemukan. Atasannya mengangguk, tersenyum kecil. Bagus. Saya berharap kamu bisa menjadi contoh bagi banyak orang, tidak hanya di kepolisian, tapi juga di masyarakat. Setelah keluar dari ruangan, Ardi merasa seperti beban yang ada di pundaknya mulai terangkat. Ini adalah peluang yang sangat besar baginya untuk membuktikan bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Perubahan yang ia alami, bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Pada suatu malam, saat Ardi pulang dari tugas, ia mendapat kejutan. Di rumah, ada surat yang tidak ia kenal pengirimnya. Ardi membuka surat itu dengan penasaran, dan di dalamnya terdapat sebuah penghargaan dari sebuah lembaga kemanusiaan yang mengapresiasi pengabdian Ardi dalam menunjukkan sikap kepedulian sosial, khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Di surat itu tertulis, untuk Brigadir Ardi, yang telah membuktikan bahwa sikap penuh kasih dan pengendalian diri adalah bagian dari tugas mulia seorang aparat penegak hukum. Ardi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya selama ini, meskipun tampak sederhana, ternyata berpengaruh besar bagi banyak orang. Kehidupan yang ia jalani kini tidak hanya memberi pelajaran bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin juga sedang berada di jalan yang sama. Ia teringat pada Pak Joko, sosok yang telah memberinya banyak pelajaran tentang bagaimana hidup dengan rendah hati, bagaimana melihat lebih dalam pada setiap orang, dan bagaimana berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Dalam hati,
Ardi berjanji untuk terus menjadi orang yang lebih baik dan untuk mengingat setiap pelajaran hidup yang telah ia dapatkan. Kehidupan Ardi kini telah berubah. Tidak hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Ardi terus menjalani tugasnya dengan penuh dedikasi, dan yang lebih penting, ia tidak pernah melupakan pelajaran hidup yang telah diajarkan oleh Pak Joko. Di sebuah sudut kota, Pak Joko masih berdagang gorengan seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasa tenang. Ia tahu bahwa perubahan besar telah terjadi, bukan hanya pada Ardi, tetapi juga pada dirinya sendiri. Kehidupan yang ia jalani kini penuh dengan makna, dan ia merasa telah memberi kontribusi lebih besar dari sekadar makanan. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka semakin jarang, tetapi hubungan mereka tetap terjalin dalam hati. Ardi tahu bahwa meskipun ia tidak lagi bertemu dengan Pak Joko setiap hari, pelajaran yang diajarkan oleh pria sederhana itu akan terus mengiringi langkahnya. Dan begitu juga dengan Pak Joko. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya sederhana, ia telah menanamkan benih-benih kebaikan yang akan terus tumbuh. Seperti gorengan yang ia buat, kehidupan ini membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan tentu saja, rasa cinta terhadap sesama. Cerita mereka bukan hanya tentang permintaan maaf atau perubahan diri, tetapi tentang bagaimana sebuah tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Dan itu adalah kisah yang tidak akan pernah terlupakan.